poligami yang jelas poligami itu dilarang oleh kitab kami. Poligami itu adalah bagian dari penyelewengan. Itu kata kitab kami. Poligami itu adalah berkhianat dan tidak setia pada istri pada masa mudanya. Itu Alkitab kami menjelaskan, oke? Sekarang tunjuk bagaimana solusi yang diberikan oleh kitab Kristen tentang wanita yang lebih banyak daripada pria. Coba. Jika kemudian kondisi di muka bumi ini lebih banyak wanita daripada pria, solusi dari kitabnya Kristen itu apa, Bu? Silakan. Pak, wanita yang lebih banyak daripada pria itu hoax, Pak. Justru sebaliknya, Pak. Baca ya, baca-baca, makanya baca-baca berita, baca-baca artikel yang benar, Pak. Jangan yang hoax-hoax gitu, Pak. Ya, baca-baca yang benar, baca-baca artikel ya. Baca-baca, cari keterangan yang jelas ya. Jadi, wanita yang lebih banyak daripada pria itu hoax, Pak. Ya. Dan yang perlu Bapak ketahui, kitab kami melarang karena sudah dikatakan, Yesus mengatakan bahwa Adam hanya untuk satu Hawa, oleh sebab itu diciptakan lelaki dan perempuan. Bukan diciptakan satu lelaki dan banyak perempuan, tidak Pak. Itu menyalahi kodrat. Ya, lalu Alkitab kami mengatakan di dalam Maleaki itu dikatakan bahwa orang harus setia pada istri pada masa mudanya dan tidak boleh berkhianat. Poligami itu berkhianat, Pak. Apapun alasannya, poligami itu berkhianat. Tidak ada satu perempuan pun yang rela dirinya suaminya kawin lagi. Tidak ada satupun, karena itu judulnya berkhianat dan itu melanggar hati nurani manusia. Semua pengajaran Allah itu adalah tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Karena apa? Karena Allah Yahweh itu dia adalah roh. Dan roh itu diam di dalam hati nurani setiap manusia. Ya, walaupun mereka tidak kenal Tuhan, Tuhan yang benar, tetapi hati nurani Allah, hati nurani yang berasal daripada Tuhan itu diam dalam setiap hati manusia, dan mereka tahu ya, walaupun tanpa ada hukum tertulis, mereka tahu kalau yang melakukan itu adalah orang yang tidak benar, gitu loh Pak. Ya, menikahi anak kecil juga tidak benar. Itu tidak benar. Walaupun dicari pembenarannya dari A sampai B sampai Z. Tetapi hati nurani tidak bisa berbohong. Gitu loh Pak. Ya kan? Nah, kalau Bapak mengatakan apakah solusinya? Solusinya justru Yesus mengatakan jangan berkhianat. Jangan bercerai. Ya, itu solusinya. Solusinya jangan berkhianat, jangan bercerai. Gitu ya. Karena apa? Karena orang yang tidak berkhianat, tidak bercerai, berkat Tuhan turun atas mereka. Mereka akan diurapi, mereka akan diberkati, dan masalahnya semua akan selesai. Keluarga yang bahagia, keluarga ilahi katanya, oke? Sekarang Ibu mencoba mengambil kitabnya Bani Israel. Ya, di mana aturan-aturan yang ada di dalamnya itu tersimpul di dalam hukum Taurat. Tapi Ibu tidak sadar kalau Yesus mati di tiang salib itu untuk menghapuskan, untuk menggenapi semua hukum Taurat. Sehingga orang Kristen itu tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Benar kan? Nah, kalau orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, berarti orang Kristen udah bebas, mau ngapain aja ya silakan. Jangan lagi giliran Anda terpojok, ngambil lagi kitabnya orang Yahudi. Tidak seperti itu, Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah perempuan dan jumlah laki-laki, Ibu jangan menghitung hari ini dong. Kehidupan ini kan masih berlangsung terus-menerus. Dan setiap hari kita disuguhkan bagaimana kemudian yang mencari nafkah di luar adalah laki-laki, banyak kena musibah, meninggal di tempat kerja ada laki-laki, kemudian penjara di seluruh dunia juga itu dipenuhi oleh laki-laki. Iya kan? Adanya perang, ya, di mana-mana yang banyak meninggal itu adalah laki-laki, menunjukkan bahwa ke depannya itu laki-laki akan semakin punah dan yang makin banyak itu adalah wanita. Nah, bagaimana kemudian solusi yang diberikan oleh kitab Anda? Ayo, ada nggak solusi menyikapi hal itu? Kalau Anda mengatakan bahwa di dalam kitab kami hanya diperintahkan satu wanita, tunjuk dalilnya.
Nah, kalau memang hanya diperuntukkan satu wanita, lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang lain yang tidak memiliki pasangan? Bahkan sekarang kita lihat kan, di Eropa, pusat kekristenan itu membuat satu kitab gay, menghalalkan laki dengan laki, wanita dengan wanita. Ini celaka. Lalu kemudian kalau Anda terpelajar, tidak mesti saya ajarkan, di kitab Anda itu justru mengajarkan poliandri. Jangan-jangan ibu belum tahu bagaimana kemudian orang yang disucikan menurut ibu, di mana keturunannya adalah merupakan sumber keselamatan, justru melakukan poliandri. Bahaya ini kalau dibiarkan. Kalau ajaran-ajaran yang Anda anut itu kemudian diajarkan cukup satu wanita, janda itu adalah haram dinikahi, persinahan adalah ketika orang bercerai, itu ajaran akal-akalan itu. Ya, itu akal-akalan, Bu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ada nggak di dalam kitab Anda yang jelas-jelas melarang poligami? Tunjukkan dalilnya, silakan. Yang jelas poligami itu dilarang oleh kitab kami. Poligami itu adalah bagian dari penyelewengan. Itu kata kitab kami. Poligami itu adalah berkhianat dan tidak setia pada istri pada masa mudanya. Itu Alkitab kami menjelaskan, oke? Ayo Bu Uti, silakan Anda tunjukkan dalilnya pelarangan poligami di dalam kitab Anda. Ada nggak? Tunjukkan juga bahwa di kitab Anda itu memerintahkan cukup satu istri. Kalau ada, Ibu boleh baptis saya loh. Kalau tidak ada, berarti dalam ajaran agama Anda tentang kawin ya halal-halal saja, menikah sampai 1000 perempuan kan gitu ya. Karena tidak ada perintah untuk cukup satu wanita saja. Gitu. Malah kalau ibu itu terpelajar, ibu akan menemukan di kitab ibu yang diambil dari Bani Israel itu menunjukkan banyaknya orang-orang suci, orang-orang kudus di dalam kitab ibu itu yang mengatakan mereka ini malah poligami. Bahkan bapak seluruh bangsa yang diberkati oleh Allah, Abraham, juga poligami. Jadi ibu tidak bisa munafik gitu ya. Di kitab yang Anda ambil dari Bani Israel itu menunjukkan poligami itu dibolehkan oleh Allah. Ada beberapa tokoh utama di dalam gospel, ya, di Bible juga yang mengatakan orang-orang kudus itu, orang-orang baik itu, orang-orang soleh atau anak-anak Allah itu malah poligami. Lamek, kemudian ada Abraham, ada Nahor, ada Esau, ada Yakub, kemudian Elifas, kemudian Manasye. Mereka ini adalah raja-raja Yehuda semua. Terus kemudian Yerahmeel, ada Kaleb, kemudian Asyur, kemudian Saharaim, kemudian Gideon, lalu kemudian Gilead. Itu adalah orang-orang yang melakukan poligami di dalam kitab Anda, dan tidak ada satupun dalil yang kemudian menghujat mereka oleh karena kelakuan mereka yang berkaitan dengan poligami. Jadi ibu kalau berbicara mengenai poligami itu harus berdasar kepada kitab. Jangan hanya berasumsi, ya, karena iri terhadap kesempurnaan ajaran agama Islam. Elkana juga poligami, Saul juga poligami, kemudian Daud juga poligami, kemudian Salomo juga poligami, kemudian Rehabeam juga poligami, Abia juga poligami, Ahab juga poligami, Yoram juga poligami, terus kemudian Yoas, Yoyakin, lalu kemudian Beliasar, dan ada lagi siapa tuh yang satu ini, Ahasiweros juga itu poligami di dalam kitab Anda. Dan tidak ada satupun dalil yang menghujat dari Allah kepada orang-orang yang melakukan poligami ini. Nggak ada. Mereka semua adalah orang-orang kudus. Mereka ini adalah raja-raja Yahudi, ya, yang kemudian memiliki nama besar di dalam kitab Ibu Uti. Pak, kalau namanya Adam hanya untuk satu Hawa, itu artinya apa, Pak? Masa Bapak langsung pura-pura bodoh, sebodoh-bodohnya?
Kan kita tidak bisa memaksakan tulisan itu harus seperti ini. Tetapi yang Bapak minta itu sudah nyata. Adam hanya untuk satu Hawa, oke? Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, oke? Bukan Siti Jubaidah diambil dari tulang rusuk Joko. Lalu Fatimah diambil juga dari tulang rusuk Bejo. Itu menyalahi kodrat, Pak. Oke? Bejo, si Juleha diambil juga dari tulang rusuk Bejo. Lalu mereka tinggal di sorga gitu. Dari Bejo punya istri 10 gitu kan. Nggak ada di kitab mengatakan begitu. Nah, Adam hanya untuk satu Hawa, lah itu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan Pak Zuma. Apakah ada yang mengatakan orang hanya menikah satu kali saja? Gitu kan? Itu jawabannya. Adam untuk Hawa, udah titik, nggak ada tambahan, nggak ada kurang gitu loh. Mengerti? Tunjukkan dalilnya kalau Allah itu melarang poligami. Karena di dalam kitab Anda, orang yang menjadi sumber keselamatan itu justru mempraktekkan poliandri, kan gitu ya. Suami berpoligami, istri poliandri. Sempurna kan? Kalau Anda kemudian menjadikan Adam dan Hawa itu sebagai pembenaran bahwa laki-laki hanya dibenarkan satu istri. Lah, logika Anda di mana? Yang namanya manusia pertama itu adalah dari sisi pria adalah Adam. Manusia pertama dari sisi wanita itu adalah Hawa. Masa manusia pertama harus berasal dari 2 laki-laki, 2 perempuan, atau 2 perempuan, 1 laki-laki? Nggak mungkin kan? Sedangkan kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, masih terjadi perbedaan, perselisihan, pertumpahan darah. Bagaimana kalau kita berasal dari orang tua yang berbeda? Jadi pakai rasio. Allah menciptakan Adam dan juga Hawa. Itu menjadi salah satu-satunya sumber dari kehidupan keturunannya, umat manusia. Ya, bukan berarti itu dijadikan sebagai dasar. Bahwa karena Adam beristri 1, maka semuanya beristri 1. Kalau itu yang ibu jadikan dasar. Abraham itu adalah orang yang suci. Daud itu adalah orang yang suci. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Andai saja poligami itu dilarang, maka kemudian mereka ini tidak akan melakukan poligami sampai ratusan istri. Kalau Anda mengatakan karena itulah mereka dikutuk, tunjuk dalilnya. Di mana di kitab Anda, Daud dikutuk oleh Allah karena banyak istri? Di mana di kitab Anda, Abraham dikutuk karena banyak istri? Di mana di kitab Anda, Salomo dikutuk karena banyak istri? Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati. Mereka ini adalah bapak seluruh bangsa. Mereka ini orang-orang yang menjadi cahaya, penerang, pembawa berita keselamatan awal mula sebelum para nabi itu datang setelah mereka. Jadi kalau ibu hanya berasumsi semua, kucing juga bisa, ayam juga bisa berasumsi. Nah sekarang coba tunjukkan dalil pelarangan poligami dalam kitab Anda itu mana? Coba, silahkan tunjukkan. Kalau Adam cuma untuk satu Hawa, apakah itu perintah untuk Adam untuk 10 Hawa gitu? Enggak, itu dia jawabannya. Oke, ada ya di Alkitab ya. Ayo, silakan baptis. Ayo, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan ya. Aku doain buat Pak Zuma supaya nanti akan dibaptis dengan hati yang tulus, dengan kesadaran ya. Tuhan Yesus melawat Pak Zuma. Sekarang bedanya pantat ayam dengan mulutnya ibu itu apa? Nggak ada kan? Nggak ada ilmu sama sekali. Ya. Adam dan Hawa memang itu adalah suami istri. Ya kan gitu. Kalau Anda ingin mengikuti Adam dan Hawa, ikuti semuanya. Jangan menyembah kepada Yesus, karena Adam dan Hawa tidak menyembah kepada Yesus. Jangan dibaptis, karena Adam dan Hawa tidak dibaptis. Jangan menjadi Kristen, karena Adam dan Hawa bukan orang Kristen. Itu kalau acuannya di situ. Tapi karena mulut Anda dengan pantat ayam tidak ada bedanya, maka ya saya tidak bisa mengikuti untuk dibaptis. Saya kan minta dalilnya, tunjuk perintah dari Allah kalau manusia itu, laki-laki itu perintahnya cukup satu istri aja. Ada nggak?
Kalau tidak ada, berarti Kristen itu adalah agama hoaks yang mengada-ngadakan suatu perintah yang tidak pernah diperintahkan. Allah memerintahkan jangan makan babi. Allah memerintahkan menyembah satu Tuhan saja. Allah memerintahkan untuk sunat. Ya toh? Tetapi dilanggar semuanya. Tapi ketika Allah memberikan jalan untuk poligami, justru Anda melarang untuk poligami. Itu bahlul namanya. Makanya saya katakan kepada Anda, di kitab Anda itu mencontohkan perihal bagaimana kemudian anak kandung wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayahnya. Satu. Kemudian di kitab Anda mencontohkan poliandri. Jadi kebenaran apa yang bisa Anda jejakan? Dengan melihat kondisi sekarang, bahwa umat Islam memberikan solusi. Ketika wanita lebih banyak daripada pria, maka solusinya adalah poligami. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Orang-orang suci, orang-orang kudus, anak-anak Allah menurut Anda. Mereka mempertontonkan bagaimana poligami itu tidak pernah dikecam, poligami itu tidak pernah dilarang oleh Allah. Tunjuk dalilnya. Di mana mereka ini dimurkai? Di mana mereka ini dilaknat oleh Allah? Di mana mereka ini dikutuk oleh Allah karena mereka berpoligami? Ada ayatnya. Tunjuk di mana? Nggak ada kan? Yang ada ayatnya adalah ketika orang menyembah manusia, menyembah makhluk, itulah kemudian kutukan itu berlaku. Yang ada ayatnya adalah ketika orang mengutuk Abraham dengan menghina Abraham karena Abraham telah poligami, maka orang itu akan dikutuk oleh Allah. Itu jelas, dalilnya ada. Nah sekarang kalau Anda ingin membaptis saya, apa dasar Anda? Sementara mulut Anda dengan pantat ayam gak ada bedanya, cuman bisa koar-koar aja, ya, komat kamit, tapi tidak ada dalil. Kan kesian. Jadi intinya adalah Kristen itu hanya sebuah aturan di mulut yang tidak berdasar, melanggar semua perintah Tuhan yang ada dasarnya, gitu. Ketika Anda mengatakan cukup satu istri, dalilnya mana? Tunjukkan. Kalau ada dalil di kitab Anda, wanita itu pria itu cukup satu istri, saya boleh kamu baptis. Kalau tidak ada, berarti harusnya agamamu itu bubar sekarang. Pak Juma, sekarang kalau Ibu Pak Juma mengatakan ada hukum Taurat yang menyuruh orang kawin banyak seperti di poligami, lalu nabinya mendapatkan keistimewaan khusus ya, menikahi ponakan, menikahi ponakan dari tante, menikahi ponakan dari dari omnya, menikahi adiknya, adik perempuannya, menikahi dan bebas meniduri budak-budak gitu. Nah, mana aturan yang sama persis seperti itu ya. Nabi kan mendapatkan pengkhususan keistimewaan hak total gitu kan dari Allah, mengeksplorasi gitu, bahkan menikahi atau bahkan menerima semua wanita-wanita yang memberikan dirinya untuk Nabi gitu kan. Nah sekarang mana di dalam kitab Taurat yang mengatakan seperti itu? Nabi-nabi memperoleh hak khusus istimewa untuk eksplorasi seks di luar, eksplorasi seks di mana-mana gitu kan, kepada siapa-siapa, lalu dibolehkan untuk umatnya menikah 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, kalau ada ayatnya seperti itu di dalam kitab Taurat, mari Pak, mari silahkan tunjukkan kepada saya. Jadi kalau tidak ada, ngapain Bapak masukin ke hukum Taurat gitu ya? Tunjukkan Pak, kalau Bapak mengatakan hukum Taurat menyuruh orang menikahi banyak gitu ya, menikahi banyak perempuan, lalu memberi kebebasan kepada Nabi untuk apa saja, siapa saja, oke? Dinikahi dalam segala kalangan, oke? Itu artinya Ibu memang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terpelajar gitu loh. Ya saya sih membuka diri kalau Ibu mau belajar, mau mendaftar jadi murid saya boleh. Jadi gini, di dalam Bilangan 31 ayat 18, di situ jelas perintah Allah. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Paham enggak sampai di situ? Semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Itu maksudnya diambil untuk apa? Jadi kalung. Ya. Ibu harus banyak belajar deh, ya. Jadi kalau kita memahami secara menyeluruh daripada perintah Allah, kaitannya dengan hukum-hukum, Allah itu belum menjelaskan hukumnya, syariatnya secara tegas kepada kaum terdahulu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, meskipun demikian, orang-orang kudus, orang-orang suci sudah memberikan jalan, sudah memberikan contoh,
memberikan teori dan juga praktek. Saya tadi menyatakan kepada Anda masalah bilangan kan. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada manusia, kepada kaumnya, ya untuk mengambil perempuan yang masih perawan. Semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil. Itu perintah siapa? Itu perintah Allah. Ya, itu perintah Allah. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Untuk ngapain? Dijadikan apa? Kalung, cincin. Gak mungkin. Tentu untuk diperistrikan. Kalau Anda ingin membaca lebih jauh, bagaimana kemudian bilangan 31 ayat 25 sampai ayat 41. Di situ Allah telah membagi-bagikan perempuan-perempuan dan dia pun minta jatah gitu loh. Wanita diminta oleh Allah sebagai upeti. Jadi kalau ibu mau belajar silakan daftar menjadi murid saya. Saya akan mengajarkan Anda bagaimana kemudian para nabi mempertontonkan contoh bagaimana poligami itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Nah, Anda belum bisa menunjukkan perintah cukup beristri satu. Berarti pantat ayam dengan mulut ibu nggak ada bedanya, cuman keluar-keluar tanpa dalil. Kalau saya mampu menunjukkan Allah bahkan minta jatah perempuan gitu loh. Ya. Selanjutnya perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya ada 32.000 orang. Dan di situ Allah juga minta jatah. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti ya Anda harus daftar jadi murid saya biar saya ajarin. Kata siapa tidak jadikan dasar? Yesus mengatakan Adam hanya untuk satu Hawa. Itulah contohnya, itulah pedomannya Pak ya. Kita mengikuti pedoman Tuhan. Kalau Bapak mengajak, oh itu kan merupakan satu dasar. Mana ayatnya mengatakan Adam mempunyai tulang rusuk 5? Itu saja. Adam punya tulang rusuk 5, lalu Adam punya tulang rusuk 10. Mana ayatnya Pak? Maaf Pak ya, Bapak tidak bicara tentang Alkitab ya. Tidak bicara tentang Alkitab. Kalau soal poligami ini Bapak mati kutu ya. Mati kutu. Biasanya comot-comot ayat Alkitab nih. Tapi kayaknya ternyata nggak bisa. Karena Bapak mati kutu. Tidak bisa kalau bicara soal yang beginian ya. Bapak suka juga sih soalnya berpoligami ya. Oke? Ya sudah, silakan lanjutkan saya. Saya tidak terima asumsi. Tidak kepake, lebih baik saya makan. Oke? Lagi-lagi pantat ayam dengan mulut ibu itu belum saya temukan ada bedanya. Anda mengatakan Yesus berkata, Adam itu hanya diciptakan untuk satu istri. Lah iya emang. Yesus benar. Adam memang diciptakan pada saat itu memiliki satu istri. Enggak 5 istri. Bohong Yesus kalau dia mengatakan ada 5 istri. Tapi lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan poligami. Nggak ada kaitannya dengan poligami. Ya. Jadi kemudian ketika Anda ingin membahas di luar daripada kitab Anda tentang poligami, Anda mau bahas apa? Al-Quran. Sementara Al-Quran sudah jelas-jelas sama dengan ajaran para nabi. Mengajarkan poligami. Gimana sih? Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan Yesus itu Adam itu hanya memiliki satu istri. Al-Quran juga mengatakan demikian. Bukan cuman Yesus Al-Araf ayat 19, Al-Baqarah ayat 35 itu mengatakan jelas sekali kok di situ. Jadi bukan cuman Yesus yang mengatakan Adam itu satu istri, Al-Qur'an pun mengatakan ya bahwa Adam itu hanya memiliki satu istri yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di situ seruannya jelas. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Benar kan? Al-Quran menerangkan kan? Manusia berasal dari satu laki-laki, satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Nggak ada yang salah di situ. Yesus jujur mengakui itu. Nah sekarang apa kaitannya dengan poligami? Nggak ada sama sekali kaitannya dengan poligami. Makanya aku bilang kalau Anda ingin bercerita tentang poligami, daftar jadi murid saya terangkan kepada Anda bagaimana kemudian Allah mengajarkan poligami kepada manusia. Bahkan di kitab Anda yang Anda ambil dari Bani Israel secara tidak sah, diajarkan bagaimana poliandri. Bagaimana kemudian Abraham mengajarkan poliandri. Itu ada di kitab Anda. Ya saya katakan kitab Anda karena
Kitab Anda kan itu cuma terjemahan. Kalau original teksnya, kitab Torahnya itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Bani Israel. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini Anda belum bisa menunjukkan di kitab Anda dalil perintah untuk cukup satu istri. Artinya, mulut Anda dengan pantat ayam tidak ada bedanya, hanya bisa berkoar-koar. Dengan kata lain, Kristen secara menyeluruh tidak bisa membuktikan adanya larangan poligami, tidak bisa menunjukkan perintah adanya cukup satu istri. Artinya agama Kristen itu harusnya gulung tikar karena tidak memiliki kaidah-kaidah. Jangankan kaidah tentang poligami, syarat sah nikah saja di dalam ajaran Kristen itu tidak ada. Adapun prosesi pesta-pesta dan lain sebagainya itu cuma ikut-ikutan aja. Tapi yang dikatakan mereka kawin berdasarkan atas perintah kitabnya dengan satu istri itu tidak ada sama sekali. Atau dengan syarat-syarat sah nikah di dalam gospel itu tidak ada sama sekali. Karena memang Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika dia datang, yaitu Muhammad SAW, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Makanya hanya dalam Islam itu ada yang dikatakan hukum-hukum nikah. Dalam ajaran Kristen itu tidak ada. Yang ada adalah suka sama suka, mereka memiliki anak, kemudian mereka diakui sebagai suami istri. Itu aja. Mana dalilnya yang fitnah-fitnah dipakai? Dalil dari mana, Pak? Maaf Pak ya, kalau mau bicara kebenaran, bicara akademis, jangan yang menyeleweng, jangan yang memanipulasi, jangan yang berbohong, jangan yang sesat-sesat, jangan yang tepu-tepu. Bagaimana Bapak bisa mengatakan Yesus menikah sedangkan Alkitab sudah selesai kanoniknya pada abad 300-400? Manuskrip penyelewengan, manuskrip yang ditolak oleh gereja-gereja, manuskrip apokrip yang nggak laku, yang memang pada masa itu banyak orang menulis ini itu. Maaf Pak, jangan pakai yang oke? Itu berpoligami. Mana ayatnya? Tunjukkan di dalam kitab kami. Jangan pakai ayat sesat, ya. Jangan pakai ayat sesat. Kami tidak pakai itu, ya. Itu sama seperti saya, Bapak mau mengatakan kebenaran dari kitab Bapak, tapi pakai ayat-ayat penyesatan dari mana-mana gitu ya. Ngawur ini Pak Juma ini makin aneh saya lihat. Loh, Ibu ini gimana sih? Bagaimana kemudian penulis kitab gospel itu ngemis-ngemis terhadap ajaran Daud, supaya Tuhannya mereka itu berasal dari tunas Daud? Ayo, bagaimana catatan-catatan Daud yang adalah pelaku poliandri Anda ambil, Anda bajak untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan? Dari mana semua nubuatan itu berasal? Eli, Eli, lama sabaktani. Dari catatan Daud. Telah lahir telah lahir di tengah-tengah kita di kota Daud itu dari mana Anda ambil? Semua Anda ambil dari pengajaran orang yang melakukan poliandri. Dari mana kemudian Anda mengakui keselamatan itu dari Bani Israel? Keselamatan itu adanya dari Israel. Dari anak hasil poligami. Istri Abraham. Iya kan? Jadi semua keselamatan itu, bagaimana kemudian Anda mengatakan keselamatan itu dari Israel? Itu semua adalah berasal dari orang-orang yang pernah melakukan poligami. Ayo, bagaimana Salomo, bagaimana Daud, bagaimana Maleki, bagaimana Abraham, bagaimana Saul, bagaimana Elkana, lalu bagaimana Salomo. Ini orang-orang yang nyata melakukan poligami dan ajarannya kemudian dijadikan sebagai acuan. Bagaimana kemudian Rehabeam, bagaimana Abia, bagaimana Ahab. Cuman masalahnya sekarang Anda itu adalah bukan orang terpelajar. Itu tapi hanya orang yang mampu berkoar-koar, sehingga Anda tidak mencerminkan suatu pemahaman menunjukkan fakta sejarah yang berdasar terhadap kitab Anda. Anda mengatakan, buktikan kalau Yesus itu poligami. Waduh, kan sudah jelas nyata di dalam kitab Anda. Bagaimana Markus 14 ayat 3,
Bagaimana kemudian Lukas 7 ayat 37 sampai ayat 38. Yesus mempraktekkan pesta pernikahan, prosesi pernikahan. Iya kan? Dia diciumi oleh Maria, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah prosesi pernikahan yang dipertontonkan depan umum. Kalau Anda tidak mengakui, ya wajar. Karena Anda itu tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia, tapi mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Mustahil Tuhan poligami, mustahil Tuhan itu menikah. Sayang sekali iman Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, meski ujung-ujungnya juga 100% adalah Tuhan. Tapi sebagai 100% manusia, wajar kemudian kalau dia menikah. Lawang dia 100% manusia, gimana sih? Adapun dia 100% Tuhan, ya itu urusan belakangan. Apa bukti Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Ya karena dia makan ikan goreng, karena dia bangkit, lalu kemudian terangkat ke surga. Itu aja kan? Konsep-konsep yang datang belakangan, ya kan? Sementara nabi-nabi terdahulu tidak mengajarkan itu. Justru Lukas dan juga Markus menunjukkan bagaimana kemudian Tuhan yang Anda sembah itu melakukan poligami. Belum lagi kalau kita bercerita tentang catatan-catatan orang yang lebih dekat dengan Yesus, seperti Filipus, seperti Maria, Thomas, lalu kemudian Barnabas. Mereka semua menceritakan dengan gamblang Yesus itu nikah. Tapi catatan-catatan mereka, kitab-kitab mereka ini dikatakan Injil palsu. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan konsep Romawi, Yunani kuno yang menyembah pada dewa-dewa. Mereka katakan dewa itu menjelma datang dalam rupa manusia dan tidak menikah. Sama dengan dewa Mitra, Horus, kemudian Osiris, dan seterusnya. Anda malu mengakui itu. Makanya orang-orang pada konsili tersebut tidak membebaskan, tidak meloloskan Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria. Tidak. Padahal orang-orang ini adalah orang yang sehari-harinya bersama dengan Yesus. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang poligami lebih jauh dari kitabnya Bani Israel, Anda daftar dulu jadi murid saya. Tunjukkan dalilnya. Yesus mengajarkan satu istri. Ada nggak? Jadi kalau cuma berasumsi, ya pantat ayam dengan mulut ibu itu nggak ada bedanya. Al-Quran juga mengakui, kan saya sudah bacakan tadi, bahwa Adam dan Hawa itu adalah satu-satunya sumber manusia. Manusia berasal dari Adam dan juga Hawa. Adam tidak beristri dua, karena pada saat itu wanita hanya satu. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Adam akan poligami? Ya, karena pada saat itu Hawa bukan satu-satunya perempuan. Ya cuman Allah menciptakan satu perempuan aja gitu, sehingga Adam memperistrikan satu perempuan. Andai saja Allah menciptakan 1000 perempuan bersamaan dengan Adam, dan Adam hanya sendiri, maka saya yakin Adam akan memperistrikan 1000 perempuan tersebut. Karena mereka diciptakan untuk apa? Untuk beranak cucu yang banyak. Kan jelas. Adam kenapa beristri satu? Karena cuma satu wanita yang diciptakan pada masa itu. Nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Tidak seperti kitabnya orang Kristen yang kemudian menuduh Lot meniduri kedua anak gadisnya. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jadi Ibu belum bisa menunjukkan perintah Yesus beristri cukup satu, perintah gospel beristri cukup satu, perintah Bible beristri cukup satu. Berarti Kristen mulutnya dan pantat ayam itu sama aja. Hanya bisa cuap-cuap kosong, nggak ada ilmu.